wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok 3. Pada pertemuan hari ini kami akan membahas materi tentang laporan audit dengan dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Terlebih dahulu perkenalkan kelompok 3. Yang pertama, Arif Mukhtar Susanto dengan NIM 1830403009. Yang kedua, Ega Indini Nur Indah dengan NIM 1830403027. Dan yang ketiga, Ica Puspita dengan NIM 1830403044. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yang pertama, bentuk laporan audit. Yang kedua, opini audit, jenis opini, dan kriteria opini. Yang ketiga, salah saji, kekeliruan, dan ketidakpastian. Yang keempat, materialitas dan tingkat materialitas. Yang kelima, hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Yang keenam, penerbitan laporan audit. Dan yang ketujuh, latihan menentukan opini. Baiklah, masuk pembahasan pertama yang tentang bentuk laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip angkutan yang berlaku secara umum. Bentuk laporan auditing yang paling umum ini biasanya yaitu laporan auditing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan ini dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan itu dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu opini audit, jenis opini, dan kriteria opini. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit ini yang akan menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, jenis-jenis opini audit. Yang pertama, opini audit wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Laporan keuangan ini dikatakan opini wajar tanpa pengecualian jika editor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan itu, dan laporan keuangan ini biasanya dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, opini audit wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin akan laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar, tetapi karena adanya pembatasan ruang lingkup atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapatan atau hanya pada pendapatan saja. Yang ketiga, opini audit tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini diberikan jika auditor yakin laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles dan memuat salah saji material, sehingga tidak disajikannya secara wajar posisi keuangan itu, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Yang keempat, opini audit tidak memberikan pendapatan atau disclaimer of opinion. Opini ini diberikan jika auditor tidak berhasil meyakinkan dirinya karena kurangnya pengetahuan auditor bahwa keseluruhan laporan keuangan
itu disajikan secara wajar. Biasanya penolakan ini timbul karenanya adanya pembatasan. Yang kelima, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Opini ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas. Yang ketiga, kriteria opini audit. Yang pertama, opini audit tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Laporan keuangan ini akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi yang pertama, laporan keuangan yang lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Yang ketiga, standar umum itu telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat, laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kelima, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika audit yang pertama, auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian. Yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi itu mungkin timbul terhadap laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, laporan opini audit tidak wajar atau adverse opinion. Laporan keuangan ini tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, opini audit tidak memberikan pendapatan atau disclaimer of opinion. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini tersebut. Yang kelima, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Adapun keadaan yang dapat memicu modified unqualified opinion ini adalah yang pertama, kurangnya menerapkan GAAP. Yang kedua, adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Yang pertama, salah saji. Salah saji adalah kesalahan penyajian yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Yang kedua, kekeliruan atau errors. Kekeliruan atau errors adalah salah saji yang tidak disengaja dalam laporan keuangan. Contohnya, kesalahan tulis, kesalahan komisi, kesalahan kompensasi, dan kesalahan prinsip. Yang ketiga, ketidakberesan. Ketidakberesan adalah salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan. Contohnya yaitu penggelapan dana, penyalahgunaan aset perusahaan, dan faktur palsu. Pembahasan selanjutnya yaitu materialitas dan tingkat materialitas. Materialitas sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Tingkatan materialitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini, pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan.
Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitunya hubungan tingkat materialitas dengan opini audit, penerbitan laporan audit, latihan menentukan opini audit. Sekarang kita masuk kepada hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Konsep materialitas menggunakan 3 tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. Yang pertamanya yaitu tingkat material. Pengaruh terhadap keputusan yang dibuat pengguna laporan, yaitunya tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan. Jenis opini wajar tanpa syarat. 2. Sangat material. Pengaruhnya, sebagian besar atau seluruh keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut. Jenis opininya tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. 3. Material. Pengaruhnya mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jika informasi yang salah saji tersebut sangat penting bagi keputusan tertentu, tetapi keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Jenis opininya itu wajar dengan pengecualian. Adapun faktor-faktor mempengaruhi auditor dalam melakukan pertimbangan materialitas awal dalam melakukan laporan keuangan, yaitunya yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Maksudnya, sebuah salah saji dengan besaran tertentu dapat menjadi material bagi suatu perusahaan kecil. Sebaliknya, dengan jumlah salah saji yang sama dapat menjadi tidak material bagi perusahaan yang besar. Jadi, tidak mungkin untuk menentukan semua acuan nilai nominal untuk pertimbangan materialitas awal yang dapat diterapkan untuk semua klien audit. 2. Dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Maksudnya, karena materialitas adalah konsep yang relatif sehingga sangat penting untuk memiliki dasar dalam menentukan apakah suatu jumlah tertentu material atau tidak. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar utama untuk menentukan berapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba. Karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai. 3. Faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Jenis salah saji tertentu mungkin lebih penting bagi para pemakai dibandingkan salah saji lainnya, sekalipun nilai dolarnya sama. Yang F. Penerbitan laporan audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan, penjelasan laporan keuangan, dan pernyataan pendapat auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit, yaitu 1. Penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. 2. Penelaahan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. 3. Penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. 4. Pengiktisaran dan penarikan kesimpulan-kesimpulan. 5. Penelaahan pengungkapan laporan keuangan. 6. Informasi biaya pengganti yang tidak audit. 7. Surat presentasi manajemen. 8. Penelaahan terhadap kertas kerja. Di sini tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya dibatasi untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit.
karena tanggal laporan audit berhubungan dengan penyelesaian prosedur auditing yang penting di kantor klien. Penilaian peristiwa kemudian seharusnya diselesaikan mendekati akhir penugasan. Peristiwa kemudian yang perlu dijelaskan di dalam laporan audit adalah 1. Jumlah yang material. 2. Merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa. 3. Terjadi pada periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Yang G. Latihan menentukan opini. Di sini diambil dari contoh, kami telah mengaudit neraca pada PT Sejahtera Jaya per 31 Desember 2015 dan 2016, dan laporan laba rugi perhitungan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab ini adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan proses audit yang kami lakukan. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas tersaji secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Sejahtera Jaya Bahagia per 31 Desember 2015 dan 2016 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi di sini dijelaskan pada paragraf pertama itu adalah pendahuluan, sedangkan pada paragraf kedua adalah pendapat atau opininya. Itulah hasil diskusi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.